Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah perpajakan 2 dengan judul PPh orang pribadi. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya selama 1 tahun. Salah satu perhitungannya yakni dengan pengurangan dari penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi. Subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan orang pribadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia dan atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Sesuai UU Cipta Kerja, subjek pajak PPh orang pribadi luar negeri yang wajib pajak pribadi yang orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Bagian kedua, objek pajak penghasilan orang pribadi. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Merujuk pada pasal 4 ayat 1 UU PPh nomor 36 tahun 2008, berikut jenis-jenis objek PPh orang pribadi. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan terbagi menjadi penggantian atau imbalan, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari modal atau investasi terbagi menjadi keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, bunga, dividen, royalti atau imbalan, serta sewa. Dan yang ketiga, penghasilan lain-lain yang terdiri dari hadiah, penerimaan kembali pembayaran pajak, perolehan pembayaran berkala, pembebasan utang, selisih kurs, penghasilan yang belum dikenakan pajak, usaha berbasis syariah, imbalan bunga, serta surplus Bank Indonesia. Yang ketiga, mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dibagi menjadi 3 jenis perhitungan. Yang pertama, mekanisme PPh orang pribadi secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17. Yang kedua, perhitungan dengan mekanisme PPh final PP nomor 23 tahun 2018. Mekanisme perhitungan PPh-OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPh-OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan PP nomor 23 tahun 2018, yakni tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto. Yang ketiga, perhitungan dengan mekanisme PPh orang pribadi secara NPPN. Perhitungan PPh orang pribadi dengan mekanisme NPPN ini bagian tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, wajib pajak harus mengajukan pemberitahuan kepada DJP. Dengan demikian, perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan, kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17. Bagian keempat, pembukuan pajak penghasilan orang pribadi. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4 miliar 800 juta rupiah. Prinsip yang digunakan dalam pembukuan yakni prinsip taat asas yang terdiri dari stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan, serta 4 metode penyusutan dan amortisasi. Tarif pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka tarif
potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut. Untuk lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Untuk lapisan penghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, tarifnya sebesar 15%. Untuk penghasilan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Serta untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah, tarif pajaknya sebesar 30%. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.